Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvan Syahnanda Ramadan, NIM 2019-1131. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik tegangan tinggi. Yang pertama, dari pengertiannya, teknik tegangan tinggi merupakan semua tegangan yang dianggap cukup tinggi oleh para teknisi, sehingga diperlukan pengujian dan pengukuran dengan tegangan tinggi yang bersifat khusus dan memerlukan teknik-teknik tertentu, atau di mana gejala-gejala tegangan tinggi mulai terjadi. Kemudian ada beberapa jenis atau beberapa macam tegangan tinggi. Yang pertama itu ada tegangan tinggi AC. Tegangan tinggi AC ini merupakan metode pembagi tegangan yang menurunkan tegangannya. Tegangan tinggi AC ini digunakan pada percobaan dan pengujian dengan arus bolak-balik serta untuk membangkitkan tegangan tinggi searah. Kemudian selanjutnya itu ada tegangan tinggi DC. Tegangan tinggi DC ini digunakan untuk pengujian dan penelitian susunan isolator dengan kapasitansi fungsi seperti kabel dan kapasitor. Dan yang terakhir, tegangan tinggi impuls. Tegangan tinggi impuls ini adalah tegangan impuls dengan suatu polaritas tertentu dan bentuk serta lamanya ditentukan oleh cara pembangkitannya. Kemudian di sini ada yang pertama itu ada isolasi udara. Isolasi udara ini merupakan isolasi yang banyak digunakan pada peralatan tegangan tinggi karena udara pada keadaan normal merupakan isolator yang sempurna dan juga paling banyak digunakan karena murah, mudah, dan sederhana. Udara ideal, kemudian kita mengenal juga udara ideal. Udara ideal ini adalah gas yang hanya terdiri dari molekul-molekul netral, sehingga tidak dapat mengalirkan arus listrik. Tetapi dalam kenyataannya, udara sesungguhnya tidak hanya terdiri dari molekul-molekul netral saja, tetapi ada sebagian kecil daripadanya berupa ion-ion dan elektron-elektron bebas yang akan mengakibatkan udara dan gas mengalirkan arus walaupun terbatas. Di sini juga kita mengenal tegangan tembus. Tegangan tembus itu merupakan suatu peristiwa apabila medan magnet dinaikkan, atom-atom akan terionisasi dan sampai batas kemampuan isolator menahan tegangan, maka isolator tersebut akan berubah menjadi konduktor. Pengujian terhadap tegangan tembus diperlukan untuk mengetahui titik kritis dari isolasi minyak transformator. Kemudian kita akan mengenal macam-macam elektroda. Macam-macam elektroda di sini terbagi menjadi dua, yaitu elektroda jarum dan elektroda bola. Elektroda jarum mempunyai ujung yang runcing, sehingga rapat muatannya lebih besar, maka elektroda jarum akan lebih mudah melepaskan elektron dan memerlukan energi yang lebih kecil untuk proses ionisasi, sehingga untuk terjadinya tembus lebih mudah, atau terjadinya tegangan tembus lebih mudah. Kemudian yang kedua itu ada elektroda bola. Elektroda bola ini mempunyai permukaan halus dan penampang yang lebih besar, maka akan lebih sulit melepaskan elektron, sehingga diperlukan energi yang lebih besar untuk mengawali proses ionisasi. Kemudian itu ada komponen-komponen yang diperlukan pada tegangan tinggi AC ini. Yang pertama ada kapasitor. Kapasitor ini merupakan komponen elektronika yang digunakan untuk menyimpan energi listrik dalam bentuk medan listrik. Fungsinya untuk memperbaiki faktor daya jaringan, mengurangi dan
dan mengurangi rugi-rugi jaringan. Kemudian yang kedua itu ada dioda. Dioda adalah komponen elektronika aktif yang terbuat dari bahan semikonduktor dan mempunyai fungsi untuk mengantarkan arus listrik ke satu arah, tetapi menghambat arus listrik dari arah sebaliknya. Oleh karena itu, dioda sering digunakan sebagai penyearah dalam rangkaian elektronika. Kemudian kita juga akan di sini terdapat istilah-istilah, ada isolasi udara. Pertama itu ada proses deionisasi. Proses deionisasi adalah kebalikan dari proses ionisasi. Proses ini terdiri dari kehilangan elektron dengan cara rekombinasi, penggabungan atau attachment elektron dan difusi. Kemudian ada proses dasar ionisasi. Proses dasar ionisasi merupakan proses munculnya ion di sekitar elektroda karena meningkatnya tegangan yang diterapkan. Selanjutnya ada kegagalan isolasi. Kegagalan isolasi ini merupakan masalah yang sering terjadi dalam penyaluran energi listrik yang bertegangan agar tidak terjadi lompatan listrik. Selanjutnya kita juga mengenal kekuatan dielektrik. Kekuatan dielektrik ini merupakan ukuran kemampuan suatu material atau isolator untuk bisa menahan tegangan tinggi tanpa berakibat kerusakan pada suatu material atau isolator. Dan selanjutnya ada HVDC. HVDC ini merupakan teknologi pengiriman transmisi listrik dalam bentuk searah tegangan tinggi. Prinsipnya adalah mengubah listrik bolak-balik atau AC menjadi listrik searah atau DC, kemudian disalurkan ke daerah yang membutuhkan. Selanjutnya itu ada isolasi cair. Isolasi cair ini terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama itu ada minyak isolasi mineral, yang berikutnya itu minyak isolasi nabati, dan yang terakhir itu ada minyak isolasi sintesis. Minyak isolasi mineral merupakan minyak isolasi yang bahan dasarnya berasal dari minyak bumi yang diproses dengan cara destilasi. Minyak isolasi mineral ini banyak digunakan karena banyak tersedia. Kemudian yang kedua itu ada minyak isolasi nabati. Minyak isolasi nabati merupakan isolasi minyak yang terbuat dari bahan nabati seperti minyak kelapa sawit, minyak biji jarak, dan minyak jagung, dan minyak nabati lainnya. Yang terakhir itu ada minyak isolasi sintesis. Minyak isolasi sintesis adalah minyak isolasi yang diolah dengan proses kimia untuk mendapatkan karakteristik yang lebih baik. Nah, minyak isolasi sintesis ini jarang digunakan karena diolahnya dengan proses kimia sehingga tidak baik untuk kehidupan manusia di sekitarnya. Berikutnya ada keuntungan isolasi cair. Keuntungan isolasi cair yang pertama itu, isolasi cair memiliki kerapatan 1000 kali atau lebih dibandingkan dengan isolasi gas, sehingga memiliki kekuatan dielektrik yang lebih tinggi menurut hukum Pascal. Kemudian yang kedua, isolasi cair akan mengisi celah atau ruang yang akan diisolasi dan secara serentak melalui proses konversi menghilangkan panas yang timbul akibat rugi energi. Dan yang terakhir itu ada isolasi cair dapat dimanfaatkan sebagai pembawa informasi mengenai keadaan baik atau buruknya suatu transformator. Tetapi isolasi cair ini juga memiliki kekurangan, yaitu mudah terkontaminasi oleh zat lain. Nah, ini ada proses purifikasi. Proses purifikasi ini terbagi menjadi ada 4 proses. Yang pertama itu ada pemanasan. Pada proses pemanasan ini kita memanaskan minyak sampai 100 derajat. Kemudian sehingga air itu akan menguap dan tidak ada lagi pengaruh kontaminan. Kemudian proses selanjutnya itu sentrifugal. Sentrifugal ini di mana proses dilakukan penyaringan dengan cara diputar. Pada proses ini diharapkan partikel
atau zat pengotor pada minyak akan terpisah. Kemudian yang ketiga itu proses penyaringan. Proses penyaringan ini dilakukan dengan menggunakan kertas saring, dan proses yang terakhir itu adalah regenerasi. Setelah minyak disaring, kemudian diregenerasi dan barulah kita melakukan pengujian nilai breakdown voltage-nya. Yang terakhir itu ada isolasi padat. Isolasi padat ini ada beberapa bahan yang digunakan pada isolator padat. Yang pertama itu ada porselen atau keramik. Porselen ini merupakan bahan dieelektrik yang paling sering digunakan pada isolator. Hal ini terjadi karena porselen ini memiliki kekuatan dieelektrik yang tinggi dan tidak dipengaruhi oleh perubahan kondisi udara sekitarnya. Kemudian yang kedua itu ada gelas atau kaca. Gelas ini lebih murah daripada porselen, sedangkan karakteristiknya tidak jauh berbeda dari isolator porselen. Kemudian yang jenis yang terakhir itu ada polimer. Polimer ini merupakan isolator yang terbuat dari susunan beberapa monomer membentuk suatu isolator sesuai dengan peruntukannya. Kemudian ada macam-macam isolator padat. Yang pertama itu ada isolator piring. Isolator piring ini digunakan di menara. Kemudian ada isolator tipos. Isolator tipos ini digunakan untuk di peralatan, dan isolator long rod. Isolator long rod ini digunakan di menara maupun gardu induk. Nah, ini merupakan konfigurasi string pada isolasi padat. Yang pertama itu ada di saluran udara menengah. Saluran udara menengah ini menggunakan single string. Kalau yang di saluran udara tinggi ada V string, horizontal string, dan double string. Sedangkan di saluran udara ekstra tinggi ada quadruple string. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai teknik tegangan tinggi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.